Oke lah Ces, kayak biasalah, kita bacakan dulu base komen kita kali ini. Nah, kali ini base komen datang dari salah satu penonton setia kita, yaitu si Sakuta ini. Dia bilang di sini kalau nextnya dia bakal nonton Ryoshin Wosakin bareng keluarga. Nani? Better watch your mouth, sunshine. Ya, kenapa enggak ya kan Ces? Ryoshin ini kan salah satu light novel yang paling family friendly, ya enggak? Yes. Ya siapa tahu dengan nonton bareng keluarga malah ningkatin keharmonisan di antara anggota keluarga kita, ya kan? Kerja bagus. Eits, tunggu dulu, jangan yang aneh-aneh otak kalian dulu Ces. Gimana pun kalau kalian ingat, awal cerita dari light novel ini kan bercerita tentang si main karakter yang ditelantarkan sama keluarganya terus dipungut sama keluarga lain. Ya itu kan bisa dijadikan pelajaran ya kan sama keluarga kita, biar jangan menelantarkan anggota keluarga lain dan mau membantu orang lain yang ditelantarkan. Nah kalian dengar itu masih ada positifnya ya kan. Jadi komenan si Sakuta ini gak sepenuhnya salah kok. Santai aja lah kita Ces, oke? Meme. Approved. Ambil positifnya, negatifnya dibuang, ya nggak? Cocok kali lah udah. Oke lah Ces, sekian pembahasan base komen kali ini. Kayak biasa untuk kalian yang lain, jangan malu dan segan untuk berkomentar. Kalian dibebaskan kok, asal jangan lari dari konteks. Oke Ces, sekian, adios. Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut ngebahas light novel Otonari volume 5 part 1-nya Ces. Pembahasan kali ini akan merangkum mulai dari chapter 1 sampai 5 dari volume 5-nya. Nah sebelum masuk ke pembahasannya, kayak biasalah kalian subrek lah Kima kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke akun Instagram kami, karena di situ kami ada posting mengenai video-video menarik terkait anime dan juga light novel. Baiklah gak usah banyak bacot, kita langsung gas saja ke pembahasannya Ces. Nah di part sebelumnya itu kita diceritakan mengenai gimana akhirnya Amane dan Mahiro berpacaran juga Ces. Dan pas pula lah di animenya juga ngambil adegan sampai mereka berdua ini pacaran. Otomatis bisa kubilang kalau pembahasan volume 5-nya ini Ces merupakan lanjutan dari animenya nanti yang dimana akan menceritakan kejadian setelah Amane dan Mahiro berpacaran. Nah cemana, udah gak sabar kalian ngerasain diabetes ya kan? Ya udahlah, kita langsung gas saja ke pembahasannya. Sekarang kita masuk ke chapter 1-nya. Oke lah Ces, diawali di pagi hari pada saat Amane baru saja terbangun dari tempat tidurnya. Begitu ia membuka mata, ia menyadari kalau pagi itu statusnya sudah berubah Ces. Yap, akhirnya Amane bukan jomblo lagi. Hari tersebut merupakan hari pertama ia berpacaran dengan Mahiro. Udah pastilah, senangnya bukan main ya kan? Apalagi bisa dibilang si Mahiro ini merupakan cinta pertamanya. Dan ya kalian bayangin lah betapa hokinya MC kita yang satu ini Ces. Cinta pertamanya mekar dengan sempurna dan yang gilanya cinta pertamanya mekar dengan bunga tercantik di sekolah mereka. Anjay, cemana perumpamanku barusan, keren kan Ces? Cuman ya kalau kalian perhatikan emang itu yang terjadi. Tentu Amane sangat bersyukur bisa hidup sampai sekarang. Bisa dibilang Amane udah 4 bulanan lebih lah memendam perasaannya saat ia sadar kalau ternyata ia menyukai Mahiro sebagai lawan jenis. Dan ya karena desakan dari Mahiro juga, akhirnya Amane berhasil melepas landaskan hatinya di tempat yang pas dan diterima pula ya kan? Nah namun yang jadi masalahnya sekarang ialah karena ini pertama kalinya Amane merasakan cinta, apalagi sampai pacaran, tentu ia nggak tahu gimana step selanjutnya dalam hubungannya dengan Mahiro. Amane cuma tahu kalau ia memiliki perasaan romantis dengan Mahiro, maka mereka harus berpacaran. Namun apa yang harus dilakukan setelah pacaran, si Amane ini betul-betul nggak tahulah harus berbuat apa Ces. Itulah yang menjadi kekhawatiran Amane sekarang. Nah namun selagi berpikir keras, tiba-tiba terdengar suara bel pintu yang tentunya langsung membuat Amane loncat kaget. Kaget bukan karena ada tamu yang datang, namun karena ia sadar kalau orang tersebut pasti Mahiro. Hari setelah festival olahraga waktu itu, udah pastilah sekolah diliburkan Ces. Jadi ya Mahiro pun otomatis akan berkunjung ke apartemen Amane hari ini. Amane pun dengan cemas dan gugup membuka pintu apartemennya dengan perlahan dan menyambut Mahiro masuk dengan canggung. Mereka pun langsung duduk di sofa seperti biasa. Namun kali ini seperti ada jarak di antara mereka. Nah kalian bisa lihat sendiri lah ilustrasinya ini Ces. Sis, malu-malu kucing kapal baru kita ini ya kan. Imut-imut pengen kutunjang gitu nggak sih? Ya kan?
Cuman ya maklum lah ya Ces, namanya juga kapal baru ya kan, udah biasanya ini, ya enggak? Kalian pun kayak gini juga nya pas pertama kali pacaran, ya kan? Awalnya malu-malu kucing, pas udah berjalan sebulan, langsung malu-malu di kamar lah kalian. Goblok! Nah setelah 9 bulan, bukan kalian lagi yang malu-malu ya kan? Tapi jadi keluarga kalian yang malu, karena udah ada orang ketiga. Oh alah, rusak kali bah. Oke lah, offside. Kita lanjut lah Jess. Nah di sini, baik Amane maupun Mahiru benar-benar gak tahu lah apa yang mereka harus perbuat. Namun di sini Amane memutuskan untuk langsung berterus terang kalau ia bingung harus berbuat apa dengan hubungan mereka yang sekarang. Amane berkata kalau ia tidak tahu apa yang harus mereka lakukan lagi setelah status mereka berubah seperti sekarang. Nah di sini Mahiru masalahnya juga sama kayak si Amane ini, yaitu juga baru pertama kali pacaran. Ia pun langsung ikut terdiam memalu karena ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Karena ya bisa kita bilang Ces, sebelum pacaran pun mereka ini udah berperilaku dan melakukan semua kegiatan layaknya orang berpacaran. Jadi ya itulah alasan mereka bingung. Apa hal yang harus mereka lakukan setelah status mereka di-upgrade? Nah kemudian akhirnya Mahiru pun angkat bicara. Mahiru bilang daripada mereka canggung-canggung kayak gini gak ada artinya, lebih baik mereka bersikap seperti sebelumnya. Namun kali ini mereka menambahkan perasaan romantis ke dalamnya. Artinya, apapun yang mereka lakukan ke depannya persis samalah seperti sebelum pacaran. Namun kali ini mereka melakukan itu semua dengan kesadaran kalau mereka sudah berpacaran. Ngerti kan Ces? Nah mendengar usulan itu, Amane pun mengangguk tersenyum dan menyetujuinya. Mereka pun langsung berpegangan tangan dan menikmati hari pertama mereka berpacaran. Oke lah Ces, sekarang kita masuk ke chapter 2-nya. Nah diawali lagi di pagi hari saat hari pertama masuk sekolah setelah festival olahraga waktu itu. Nah gak ada yang aneh di pagi ini. Namun tiba-tiba Amane teringat akan janjinya dengan Mahiru semalam, yaitu Mahiru ingin berangkat ke sekolah bareng Amane mulai hari ini. Dengan kata lain, Mahiru gak mau lagi menyembunyikan status hubungan mereka. Mahiru mau mengumumkan dengan tindakan kalau ia sudah resmi berpacaran dengan Amane. Nah, karena melihat wajah imut milik pacarnya tersebut, Amane pun tidak bisa menolak waktu itu. Dan mulai dari hari ini, mereka akan resmi mengumumkan hubungan mereka di publik, Ces. Amane pun terjaga dan gak bisa tidur memikirkan cobaan apa saja yang akan datang di hari ini. Namun selagi masih terdiam di tempat tidurnya, tiba-tiba Mahiru menerobos masuk ke apartemen Amane dan memanggilnya. Mahiru sadar kalau Amane pasti akan bangun terlambat, jadi ia memutuskan untuk menjemput Amane langsung. Amane pun spontan melompat keluar dari tempat tidur dan menyambut Mahiru dengan tubuh bagian atasnya yang masih terbuka. Melihat itu, Mahiru pun langsung memerah malu dan memukul pelan Amane. Di sini, Amane sebenarnya mencoba untuk melatih si Mahiru ini, Ces, agar terbiasa melihat tubuh bagian atas milik pria. Hal itu dikarenakan mereka ada janji untuk ngedek di kolam renang nantinya. Jadi, demi melancarkan rencana tersebut, Mahiru terlebih dahulu harus terbiasa melihat tubuh pria. Namun di sini Mahiru terlihat masih sangat memerah malu. Ia pun langsung membuang muka dan memutuskan untuk membuat sarapan selagi menunggu Amane selesai bersiap-siap. Nah, tak lama kemudian mereka berdua pun siap dan segera berangkat bersama ke sekolah. Di sini Amane memutuskan untuk mengganti sisiran rambutnya ke mode ikemen, Ces. Jadi sejak pacaran, si Amane ini udah mulailah memperhatikan penampilannya. Dan tentu itu membuat Mahiru sedikit cemburu, karena ia takut Amane akan diliri oleh cewek lain. Namun Amane membalas kalau ia hanya mencintai Mahiru seorang. Jadi itu mustahil. Mahiru pun tersipu memerah mendengar pengakuan tersebut dan langsung segera bersiap keluar. Nah saat di perjalanan, Mahiru dengan cepat langsung menggenggam tangan Amane. Mahiru berkata kalau ia tidak akan melepaskan tangan Amane sampai mereka tiba di kelas nantinya. Nah di sini Amane sadar kalau Mahiru sangat ingin memamerkan status pacaran mereka. Amane pun hanya tersenyum senang dan membiarkan pacar mungilnya tersebut berbuat sesuka hatinya. Nah tak lama kemudian mereka pun sampai di sekolah. Udah pastilah Ces, semua tatapan langsung diarahkan kepada Amane yang asik bergandengan tangan dengan Mahiru. Tatapan tajam, patah hati dan depresi mulai dirasakan oleh Amane. Namun tiba-tiba Chitose muncul dari belakang dan memecahkan suasana tegang tersebut. Nah di sini Chitose dengan riang langsung mencoba menyapa Amane dan Mahiru. Namun setelah Chitose memperhatikan kalau Amane dan Mahiru sedang bergandengan tangan, Chitose pun spontan mengangguk sambil tersenyum lebar. Tanpa kata sapaan, Chitose langsung memberikan kata selamat kepada Amane dan Mahiru. Chitose pun langsung berlari memeluk Mahiru sekuat mungkin karena akhirnya perasaannya sudah terbalaskan.
Nah ternyata Ces, selama ini Mahiru udah curhat dan minta saran banyak lah sama si Chitose ini, bagaimana agar Amane sadar akan perasaannya. Jadi ya si Chitose ini udah lama lah taunya Ces. Nah menyadari kalau Chitose selama ini membantu dari belakang, Amane pun dengan wajah yang sedikit tidak rela mengatakan kalau ia akan mentraktir Chitose makan nantinya. Mendengar itu Chitose pun melompat riang sambil memberikan selamat lagi kepada Amane. Nah setelah itu mereka pun akhirnya tiba di kelas Ces. Kabar mereka berpacaran udah kesebar lah ke seluruh penjuru sekolah. Ya namanya juga gosip hot ya kan Ces, pasti cepatlah menyebar. Di sini dengan percaya diri, Amane dan Mahiru pun memasuki kelas sambil masih berpegangan tangan. Seakan memberikan syarat kepada semua penghuni kelas kalau mereka sudah berpacaran. Sisi kelas pun terdiam terperangak melihat adegan tersebut. Di sisi lain, Itsuki dan Yuta yang sudah tiba duluan langsung berlari ke arah Amane dan langsung memberikan selamat. Itsuki langsung menyindir Amane yang berkata di awal kalau ia tidak akan menyukai Mahiru. Nah di sini Amane sadar kalau ia nggak bisa ngelak, karena ia juga nggak bisa mengendalikan perasaannya dengan Mahiru. Di sisi lain, Mahiru langsung dikerumuni oleh para gadis dan langsung diinterogasi mengenai hubungannya dengan Amane. Syukurnya nggak ada masalah lah mengenai hubungan mereka hari itu Ces. Jadi ya kehidupan sekolah mereka ke depannya juga harusnya tidak akan terganggu. Oke lah, akhirnya couple baru kita melakukan debut di sekolah juga ya kan Ces. Boleh lah, boleh. Dah bisa lah orang ini double date nantinya, ya kan? Nah, oke lah, kita lanjutlah ke chapter selanjutnya, yaitu chapter 3-nya. Nah, di sini posisinya mereka sedang di jam istirahat, Ces. Mahiru pun dengan riang langsung ke meja Amane dan mengajaknya makan siang bersama. Amane pun dengan senang hati mengikuti kemauan pacarnya, biarpun tatapan mematikan di kelas semakin memanas. Nah di sini Itsuki, Chitose dan Yuta langsung sadar akan hal itu dan memutuskan untuk bergabung juga. Mereka tidak ingin seisi kelas maupun sekolah seketika mati karena kecemburuan yang terlalu tinggi. Setidaknya dengan adanya Itsuki dan kawan-kawan, mereka nggak akan berani mengganggu Amane untuk sekarang. Mereka pun dengan riang langsung pergi ke kantin dan menghiraukan para sad boy yang menangis di pojokan. Nah sesampainya di kantin, Mahiru pun dengan wajah berbunga-bunga langsung memberikan bekal kepada Amane. Amane pun dengan wajah yang berbunga juga langsung menyantap habis bekal buatan pacarnya tersebut. Mereka pun menikmati makan siang mereka seakan dunia udah milik mereka berdua. Di sini Itsuki dan kawan-kawan pun merasa jadi nyamuk dengan couple yang baru debut tersebut Ces. Oke lah, kemudian dilanjutkan saat Amane baru saja kembali ke kelas. Nah di sini tiba-tiba Amane langsung dikerumuni oleh beberapa siswa cowok pada saat ia baru saja duduk. Amane berpisah duluan dari Itsuki dan kawan-kawan dan kembali sendirian ke kelas. Namun baru aja duduk, Amane langsung terkena masalah. Ya biasalah Ces, cowok-cowok sad boy ini kalau udah cemburuan kadang jadi goblok ya kan. Puas kalian punya ide aja. What's wrong with you? Ya biasalah, orang ini nanya kenapa si Amane bisa pacaran sama Mahiru, kenapa Mahiru bisa mau sama dia. Ya kepo-kepo nggak penting lah Ces. Nah namun di sini si Amane ini dia udah bertekad lah untuk menghadapi itu semua. Sejak ia menerima permintaan Mahiru dalam mempublik hubungan mereka, Amane juga udah nyiapin mental dan siap menanggung semuanya demi hubungannya dan demi Mahiru. Jadi ya di sini Amane pun dengan santai membalas semua interview tersebut dengan wajah tak berdosa. Syukurnya Chitose dan Mahiru pun tiba juga di kelas. Mahiru yang melihat itu langsung dengan cemas menghampiri Amane. Mahiru pun langsung mengatakan sekali lagi di depan para anak-anak sad boy tersebut kalau Amane jauh lebih hebat dan jauh lebih keren dari cowok lain. Di sini Mahiru dengan terang-terangan memuji dan membanggakan Amane agar membuat sad boy tersebut terdiam Ces. Dan ya sisi kelas pun gak ada yang berani melawan kalau udah malaikat yang ngomong ya kan. Suasana kelas pun langsung hening. Namun Mahiru tidak peduli akan hal itu. Di otaknya cuman ada si Amane aja. Amane pun membalas kekhawatiran Mahiru dengan senyum tulus yang menandakan kalau ia sudah siap dengan hal-hal seperti tadi. Di sini Mahiru pun langsung terharu memerah melihat Amane yang siap bergerak maju demi dirinya. Alhasil, keributan dan kecemburuan pun terselesaikan hari itu Ces. Oke, kemudian kita masuk ke chapter 4 sampai 5-nya. Ya terpaksa harus kugabung lah Ces demi durasi. Karena ya ini kan posisinya kami lagi ngestok panjang ya kan. Takutnya nggak sanggup lah kalau durasinya panjang semua. Karena kalau kalian tahu ini ngerjain skripnya dan ngeditnya itu sekali 4 part per hari. Jadi ya ketimbang kami maksa lagi durasi panjang dan akhirnya nggak dikerjakan, bagus kami kurangi sedikit lah durasinya. Yang penting bisa upload setiap hari. Gak apa-apa kan Ces? Harap ngerti lah kalian.
Lagian yang kupotong itu bagian yang gak terlalu penting kok. Bagian penting pasti kumasukin semua lah, termasuk bagian romantisnya. Jadi santai aja lah kalian, oke? Nah, dilanjutkan beberapa hari setelah pengumuman hubungan mereka tersebar di penjuru sekolah. Di sini, Amane memperhatikan ada yang berubah dengan status Mahiru Chase. Amane di sini menyadari kalau kepopuleran Mahiru malah jadi meningkat dibandingkan sebelum mereka berpacaran. Di sini, Amane yang tengah duduk di bangkunya melirik tajam ke arah Mahiru yang tengah dikerumuni anak-anak cewek. Amane pun spontan heran mengapa kontradiksi kayak gitu bisa terjadi. Di sini, Itsuki yang berada di samping Amane langsung menjelaskan kalau itu bisa terjadi karena dinding pembatas yang dibuat Mahiru selama ini sudah runtuh, dan itu semua juga berkat Amane. Itsuki berkata kalau Amane sudah mengajari Mahiru untuk tidak menggunakan topeng lagi pada saat di sekolah. Alhasil, para siswa lainnya pun mulai memandang Mahiru ke dirinya yang asli dan bukan kejulukannya yaitu sang malaikat. Ya, bisa dibilang sejak pacaran sama Amane, Mahiru pun jadi lebih membuka dirinya dengan orang sekitarnya lah, Cis. Ekspresi dan gaya bicaranya juga lebih bersahabat. Nah, tentu sebagai pacar, Amane senang melihat Mahiru akhirnya bisa melangkah maju juga. Namun di satu sisi, perasaan posesif dan ingin memonopoli tumbuh di hati Amane. Itsuki pun berkata kalau itu ialah hal yang wajar, sangat wajar lah, karena semua couple pasti kayak gitu. Namun gimana pun, Itsuki memperingatkan kalau semua ini terjadi ya karena ulah Amane sendiri yang sudah membuka gembok hati Mahiru. Akhirnya Mahiru pun jadi lebih terbuka dan Amane nggak punya hak untuk marah. Nah, mendengar fakta tersebut, seketika Amane pun langsung sakit perut dan mengutuk dirinya yang sudah terlalu posesif. Padahal baru beberapa hari berpacaran. Ya, padahal sebenarnya ini biasa aja ya kan, Cis? Justru kalau nggak cemburu sedikit pun udah aneh lah itu namanya. Cuman biarpun cemburu, setidaknya kan si Amane ini nggak ada ngelarang ya kan? Jadi ya masih wajar lah itu. Nah, kemudian dilanjutkan saat sepulang sekolah. Di sini posisinya Amane sedang menggantikan salah satu temannya untuk piket. Amane bertugas membersihkan papan tulis. Nah, tiba-tiba seorang gadis datang mendekati Amane dan menyapanya. Di sini Amane sedikit terkejut, namun karena ia memutuskan untuk maju juga, ia pun tidak menutup diri lagi. Amane pun membalas sapaan gadis tersebut dengan santai. Gadis tersebut pun kemudian terlihat sedikit terkejut melihat perubahan drastis dari Amane. Ia berkata kalau dulunya Amane terlihat sangat mengisolasi dirinya, namun sekarang ia terlihat lebih bersahabat. Gadis tersebut langsung menduga kalau ini semua pasti berkat Mahiru, dan Amane tidak menyangkal dugaan tersebut sambil tersenyum percaya diri. Amane pun membalas kalau ia melakukan ini semua demi dirinya dan untuk Mahiru. Ia merasa ia harus bergerak dari zona nyamannya agar bisa terus di samping Mahiru. Nah, mendengar itu, gadis tersebut pun hanya tersenyum dan langsung menyemangati Amane. Namun gadis tersebut melanjutkan agar Amane sebaiknya mengatakan hal tadi tepat di depan Mahiru langsung. Ia berkata demikian sambil menunjuk ke arah Mahiru yang ternyata menguping dari pintu kelas dari tadi. Setelah berkata demikian, gadis tadi pun langsung mengangguk dan pamit pergi. Nah, di sini Mahiru pun langsung mendekat dengan wajah yang cemas, Jess. Udah pastilah si Mahiru ini agak cemburu. Amane di sini langsung sadar. Amane pun langsung mengelus kepala Mahiru dan menjelaskan semuanya kalau ia hanya berteman baik dengan gadis tadi. Mahiru pun mengangguk lega dan berkata kalau ia tidak ingin Amane dirampas oleh cewek lain. Amane pun langsung tertawa kecil melihat tingkah cemburu dari pacarnya tersebut. Ia pun terus mengelus rambut emas milik Mahiru agar cemburunya segera mereda. Oke lah, Ces, sekian pembahasan part 1-nya. Oh ya, sekali lagi minta maaf lah kami ya, Ces, kalau durasinya jadi pendek lagi. Kayak aku bilang, kami kan lagi nge-stok. Jadi supaya stoknya ini konsisten, ya terpaksa durasi harus kami kurangi lah. Kalau enggak ya jujur aja, Ces, enggak sanggup lah ngerjain 4 part setiap harinya. Jadi demi konsisten, terpaksa lah durasi harus kami kurangi, oke? Nah, cemana menurut kalian pembahasan part 1 tadi? Udah lumayan lah ada gula-gulanya ya kan? Cuman saranku untuk kalian, Ces, janganlah kalian jadi sad boy yang kayak tadi ya kan? Udahlah, gak ada tujuannya, gak ada artinya, malah ngebuat malu diri sendiri. Ya kalau doi kalian diambil orang lain, ya udah berarti bukan jodoh kalian dan bukan takdir kalian. Ya udah, kalian tinggal cari cewek lain, gak usah cemburu-cemburu gak jelas dan nangis di pojokan jadi sad boy. Oke, itu aja lah, sekian video kali ini, Ces. Jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye, Ces.